Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Taufik. Saya di sini bekerja sebagai tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga. Mari kita simak videonya sebagai berikut. PHBS atau singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini adalah sebuah perilaku yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan derajat kesehatan baik secara individu, keluarga, ataupun kelompok. PHBS ada 5 macam tatanannya. Yang pertama, ada PHBS pada tatanan sekolah. Yang kedua, ada PHBS pada tatanan rumah tangga. Yang ketiga, PHBS pada tatanan tempat-tempat umum. Yang keempat, PHBS tatanan tempat kerja. Dan yang terakhir adalah PHBS pada tatanan fasilitas kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga. Dikatakan rumah tangga yang orang-orang di dalamnya mengamalkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah rumah tangga yang menerapkan indikator-indikator di dalam kehidupan sehari-hari. Pada PHBS rumah tangga ada 10 macam indikator yang bisa kita amalkan ataupun terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, ASI eksklusif. Yang ketiga, bayi dan balita ditimbang rutin ke posyandu. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan pakai sabun dengan dibilas menggunakan air yang mengalir. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, memakan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, aktivitas fisik. Dan yang terakhir, ke-10, tidak ada anggota rumah yang merokok di dalam rumah. Mari kita bahas di setiap indikator PHBS rumah tangga. Pada indikator yang pertama tadi mengenai persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud ini adalah bidan ataupun dokter yang sudah mempunyai kompetensi khusus untuk menolong persalinan. Tenaga kesehatan juga mengetahui kapan harus ditolong persalinan secara normal dan kapan juga harus dirujuk ke rumah sakit dengan tanda-tanda penyulit persalinan. Kemudian selain itu, tenaga kesehatan pasti menggunakan alat-alat yang sudah disterilisasi dan sudah terstandar untuk menolong persalinan. Bagi anggota keluarga yang hamil, rencanakanlah persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan. Kedua yaitu ASI eksklusif. Dikatakan ASI eksklusif ialah bayi yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan itu hanya diberikan air susu ibunya saja.
tanpa diberikan makanan pendamping ataupun makanan tambahan. Pada saat usia 0 sampai dengan 6 bulan tersebut, pencernaan bayi itu tidak siap ataupun tidak sempurna untuk menerima makanan yang bertekstur ataupun yang padat. Jadi hanya ASI lah yang cocok untuk makanan bayi yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan. Kami mempunyai tips bagi ibu yang ingin sukses menyusui sampai dengan usia anak 6 bulan. Yang pertama, perhatikan makanan yang ibu makan. Idealnya makanan yang dimakan adalah makanan yang bervariasi. Dalam satu piring itu bagusnya terdapat protein, karbohidrat, serta serat. Protein bisa kita dapatkan dari hewan dan tumbuhan. Yang bisa kita dapatkan dari hewan contohnya ikan, daging ayam, serta daging-dagingan. Kemudian yang bisa kita dapatkan dari tumbuhan contohnya seperti tempe dan tahu. Selain itu, di dalam satu piring selain terdapat protein juga harus terdapat karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri ialah sumber dari segala sumber energi manusia. Karbohidrat bisa kita dapatkan dari nasi dan bisa kita gantikan dengan umbi-umbian ataupun kentang. Selain itu juga terdapat serat. Serat bisa kita dapatkan dari sayur mayur dan buah-buahan. Jadi di dalam satu piring haruslah terdapat protein, karbohidrat, dan serat. Jadi selalu perhatikan makanan apa yang ibu makan, karena di makanan yang ibu makanlah anak ibu juga meminumnya di dalam bentuk ASI tersebut. Kemudian kami juga menyarankan untuk minum minimal 7 gelas sehari agar ibu tidak dehidrasi. Kami juga menyarankan untuk selalu istirahat yang cukup, minimal pada siang hari 1 sampai 2 jam itu berbaring. Kemudian ibu kami juga menyarankan untuk selalu ataupun sering menyusui anaknya agar produksi dari ASI itu sendiri lancar. Yang ketiga yaitu bayi ataupun balita ditimbang secara rutin ke posyandu untuk mengetahui pertumbuh kembangan si anak tersebut, karena pada saat usia di bawah 5 tahun anak sangat rentan terkena stunting. Stunting adalah gagal tumbuh kembang anak di bawah usia 5 tahun. Jadi kalau dibanding dengan anak yang seumurannya, maka anak tersebutlah cenderung yang paling pendek di antara anak-anak yang lainnya. Jadi sangat penting untuk membawa anak untuk ditimbang ataupun diukur tinggi badannya secara rutin ke indikator. Yang keempat yaitu menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna ataupun keruh. Air bersih bukan berarti air tersebut terhindar dari kuman, bakteri ataupun virus.
Untuk mencegah penularan penyakit melalui air, contohnya penyakit diare, maka air tersebut terlebih dahulu kita masak agar menghindari penyakit tersebut. Ini indikator yang kelima, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan dibilas menggunakan air yang mengalir. Sebenarnya mencuci tangan pakai sabun ini adalah kegiatan yang mungkin dianggap sepele. Namun dengan kita mencuci tangan pakai sabun, kita bisa menghindari dan mencegah berbagai macam penyakit yang bisa ditularkan melalui tangan kita. Kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun? Yang pertama, sebelum makan, kemudian sesudah buang air besar, kemudian juga setelah memegang hewan peliharaan. Kemudian bagi ibu-ibu, kami sarankan juga cuci tangan pakai sabun sebelum menyusui anaknya. Dan yang terakhir, amalkanlah cuci tangan pakai sabun ini setelah kita berjabat tangan dengan orang-orang di sekitar kita. Ada 7 langkah cara cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, pada bagian depan, kemudian belakang tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, buku-buku jari. Yang kelima, kuku-kuku jari. Yang keenam, jempol. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pergelangan. Lalu kita bilas menggunakan air yang mengalir. Indikator yang keenam yaitu menggunakan jamban sehat. Jamban sehat yaitu jamban yang lubang pembuangannya mirip seperti leher angsa, yang mana kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kloset yang lubang pembuangannya mirip sekali dengan leher angsa. Kemudian juga mempunyai septic tank yang kedap air. Nah, jamban sehat ini sangatlah penting untuk menghindari kita buang air besar sembarangan, karena buang air besar sembarangan ini dampaknya sangat serius, karena salah satunya bisa menyebarkan penularan penyakit, yaitu diare salah satunya. Indikator yang ketujuh yaitu memberantas jentik nyamuk. Sering kita mendengar kampanye cara memberantas nyamuk pada media-media, baik itu televisi ataupun surat kabar, yaitu tentang gerakan 3M+. 3M yaitu M pertama, menguras. Apa yang dikuras? Seluruh bak-bak penampungan air, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, yang bisa tempat nyamuk untuk menitipkan telurnya, itu wajib dikuras. Kemudian menutup. Jadi setelah dikuras, kita sebaiknya menutup bak-bak penampungan air tersebut agar tidak kembali disarangi oleh nyamuk yang bertelur. Kemudian mengubur. Apa yang dikubur? Seluruh barang-barang bekas yang memungkinkan tempat terjadinya genangan-genangan air yang bisa ditampung di dalamnya, seperti kaleng bekas ataupun botol-botol bekas. Apalagi pada saat musim hujan, air tersebut tergenang, melalui media airlah nyamuk tersebut menitipkan
telurnya. Plusnya, untuk menghindari gigitan nyamuk, kami juga menyarankan pada saat tidur di siang hari gunakanlah kelambu. Kemudian memakai baju yang berlengan panjang. Bisa juga menggunakan obat nyamuk bakar ataupun obat nyamuk oles. Indikator yang ke-8 yaitu memakan buah dan sayur yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kandungan buah dan sayur terdapat vitamin dan mineral yang bisa membantu proses metabolisme tubuh kita. Vitamin diantaranya yaitu vitamin A, D, E, K, dan C. Vitamin ini mempunyai fungsinya masing-masing. Vitamin A yaitu untuk kesehatan mata kita, kemudian untuk vitamin D untuk kepadatan tulang kita, dan vitamin E untuk kesehatan kulit kita, kemudian untuk vitamin K untuk menghentikan pendarahan, dan yang terakhir vitamin C untuk mencegah terjadinya infeksi. Selain itu juga buah juga berfungsi untuk menghindari ataupun mencegah kita penyakit hipertensi ataupun penyakit kolesterol yang banyak kita temui pada zaman sekarang, yaitu zaman serba makanan instan. Maka imbangilah makanan instan tersebut dengan memakan buah dan sayur dalam kehidupan kita sehari-hari. Indikator yang ke-9 yaitu aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Aktivitas fisik ada dua macam, yaitu aktivitas fisik berat dan aktivitas fisik yang ringan. Pada aktivitas fisik berat, contohnya seperti bermain bola, basket, berenang, bulu tangkis yang memerlukan energi banyak. Kemudian untuk aktivitas fisik yang ringan, contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amalkan seperti mencuci, melipat baju, menyapu halaman, bahkan kita bisa mempel lantai. Itu sudah termasuk aktivitas fisik. Yaitu indikator yang ke-10 yaitu tidak ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah. Merokok adalah sebuah kegiatan yang mungkin kita katakan merugikan baik terhadap lingkungan ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada satu batang rokok terdapat kurang lebih 4.000 jenis bahan berbahaya beracun yang apabila kita hirup setiap hari maka akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi tubuh kita. Untuk itu kami Puskesmas Tambang Ulang juga mempunyai pelayanan berhenti merokok yang alhamdulillah satu-satunya di Kabupaten Tanah Laut Puskesmas yang mempunyai layanan berhenti merokok. Bagi anggota keluarganya yang ingin berniat ataupun mencoba layanan berhenti merokok, bisa datang ke Puskesmas Tambang Ulang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf
apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian pada hari ini. Selebihnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.